warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Nadia. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas A 2023, Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Video ini ditunjukkan untuk mata kuliah berbicara dengan dosen pengampu Bapak Eko Cahyo Prawoto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Berikut ini saya akan menyampaikan materi tentang role play. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang role play. Role play dari kata lain adalah bermain peran. Bermain peran di suatu situasi dalam kehidupan. Manusia dapat diadakan pelatihan dan mendorong peran untuk memainkan situasi dengan pokok kajian yang akan disampaikan, baik topik sosial maupun sains. Dalam situasi role play dapat dijadikan sebagai permainan peran. Metode role play dapat juga mendorong dan bermain peran melalui dialog dan interaksi sehingga dapat menghasilkan keterampilan seperti mengucapkan bunyi artikulasi dan kata-kata yang mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nanti kita akan sampaikan contoh role play. Role play itu seperti halnya kita melakukan percakapan sehari-hari ataupun kita melakukan kegiatan seperti kita melakukan tolong-menolong ataupun kita bicara dengan lawan sekitar, tetapi kita menggunakan metode role play, yaitu dengan bermain peran. Nah, metode ini juga digunakan untuk mengembangkan imajinasi dan penghayatan sosial dengan cara memasukkan peran-peran yang ada di dalam kehidupan nyata. Seperti halnya tadi, sudah saya sebutkan, apabila role play itu dapat berhubungan dengan lingkungan kita ataupun sosial kita. Seperti halnya kita melakukan percakapan sehari-hari dengan menggunakan dialog bahasa kita sendiri. Dan suatu pertunjukan dipertemukan nanti yang akan dijadikan sebagai bahan refleksi. Dapat disimpulkan bahwa metode role play adalah metode yang digunakan dua orang atau lebih dengan cara mengarahkan dua orang untuk memainkan suatu peran sesuai dengan peran yang telah diberikan oleh pendidik atau suatu peristiwa. Metode ini menggunakan cara yang menghubungkan suatu materi dengan kehidupan sehari-hari, baik pengalaman yang belajar yang akan diperoleh dari metode ini dapat meliputkan yang pertama, yaitu kemampuan bekerja sama. Yang kedua, kemampuan komunikatif. Yang ketiga, kemampuan mengekspresikan suatu kejadian. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari role play. Kelebihan yang pertama yaitu dapat membuat pemimpin lebih aktif dan mampu mengekspresikan dirinya. Metode role play mampu memahami peran yang akan diajarkan karena materi disajikan beserta dengan contoh penerapan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu pemimpin menjadi kreatif karena peran yang akan membuat suasana pembelajaran sesuai dengan cerita yang sudah dibuat pada metode ini. Lingkungan menjadi aktif dan suasana akan berbeda karena pada proses pembelajaran ini tercipta kualitas atau komunitas dan cerita. Berikut ini adalah kekurangan dari role play. Role play itu kekurangan role play terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, metode ini memerlukan waktu yang sangat lama. Dikarenakan topik pembicaraannya diajukan karena terjadinya sangat lama dan lambat, dikarenakan dialog atau suasana yang terjadi pada role play. Yang kedua, bagi pemimpin yang belum memiliki
kepercayaan diri akan mengalami kesulitan sehingga metode ini dapat berjalan tidak efektif. Dikarenakan metode ini sangatlah rumit ataupun bisa disebut juga sangatlah panjang. Dikarenakan metode role play itu bermain peran seperti halnya kita memainkan drama. Jadi drama memerlukan dialog, gagasan, perasaan, atau peristiwa. Dan terjadinya ketidakkepercayaan diri halnya akan menjadi keterlambatan. Yang ketiga yaitu pada metode role play ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada lingkungan. Mungkin dari percakapan atau dialog yang akan merusak suasana sekitar. Jadi halnya kita akan mempergunakan bahasa kita sehari-hari. Sebaiknya kita menggunakan bahasa sehari-hari dan memperjelaskan dialog apakah itu sesuai dengan role play atau tidak. Dengan halnya ini, role play terdapat tata cara, struktur, atau langkah-langkah role play. Yang pertama, pemimpin membuka role play, mengeluarkan jalan role play, menunjukkan orang-orang akan memerankan suatu topik tertentu. Seperti halnya kita melakukan drama, kita memerlukan pembukaan dialog atau pembukaan drama dan mengeluarkan jalannya. Kita mengekspresikan bagaimana kita melakukan dialog drama dan menunjukkan kepada orang-orang ekspresi kita yang akan kita timbulkan. Yang kedua yaitu topik diperankan oleh 2 orang atau lebih dengan secara spontan. Seperti halnya kita melakukan drama, kita memerlukan lebih dari 2 orang. Kalau mungkin halnya kita melakukan dengan 2 orang, mungkin halnya kita melakukan percakapan sehari-hari atau melakukan percakapan antar pedagang dan pembeli. Yang ketiga, halayak berdiskusi dan menganalisis topik yang dilakukan atau diperankan. Kita memerankan suatu topik, seperti halnya kita berbicara kepada teman kita tentang halnya bagaimana hari esok, apakah kalian sudah mengerjakan tugas. Seperti halnya kita memerankan hari esok, apakah hari esok menjadi jalan yang lancar untuk mengerjakan tugas ataupun enggak. Nah, seperti halnya seperti itu, menganalisis topik. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pemimpin mengakhiri dan menutup role play. Terjadinya penutup drama atau penutup percakapan itu terjadinya pemimpin yang menutup, atau salah satunya seperti contoh pembeli dan pedagang yang menutup nanti akan pembeli. Dikarenakan apa? Pembeli sudah membeli bahan yang akan dijual, bahan yang telah dijual penjual. Lalu dia meninggalkan tempat penjual tersebut. Seperti itu contohnya. Nanti kita akan menyaksikan contoh dari role play. Berikut akan saya saksikan contoh bagaimana terjadinya role play itu. Kita akan menyaksikan video berikut. Nomor antrian 15. Baik Ibu, silakan duduk. Selamat siang Ibu, dengan saya Rehan. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sabrina. Baik Ibu Sabrina, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, kemarin ATM saya hilang. Terus gimana Pak ini jadinya? Mohon bantuannya ya Pak ya. Baik Ibu, berarti Ibu kesini ingin membuat kartu ATM baru? Iya Pak.
Baik Ibu, untuk pembuatan kartu ATM baru, Ibu perlu surat kehilangan kepolisian, buku rekening, dan KTP. Apakah Ibu sudah membawa semuanya? Udah Pak, udah. Baik, Kemarin boleh saya saya lihat? udah. Ini untuk surat keterangannya, Oke. surat rekeningnya, sama Baik. KTP. Baik, saya cek dulu ya Bu. Iya. Baik Ibu, sebelumnya untuk transaksi terakhir apa yang Ibu lakukan? Kemarin saya tarik tunai di Jalan Mangga sebesar 500.000. Baik Ibu, biar saya cek terlebih dahulu. Baik Ibu, untuk pembuatan kartu ATM baru dikenakan charge sebesar Rp15.000, apa tidak apa-apa? Ya udah Pak, nggak apa-apa, yang penting ATM-nya ada. Baik Ibu, saya bantu pengisian formulirnya ya. Iya. Oke. Baik Ibu, silakan tanda tangan di sini ya. Iya, udah. Baik Ibu, terima kasih. Mohon ditunggu sebentar. Terima kasih sudah menunggu Ibu. Untuk kartu ATM Ibu sudah jadi. Selanjutnya silakan input PIN ATM Ibu yang baru. Udah Pak. Baik Ibu, terima kasih. Nah, ini KTP dan buku rekening Ibu dan juga kartu ATM Ibu. Silakan. Cepet banget ya Pak. Ya, Makasih ya. betul Ibu, ini sudah menjadi standar pelayanan bank kami. Oh iya Pak, untuk ATM-nya bisa digunakan sekarang nggak? Mohon maaf Ibu, kartu Ibu baru bisa dipakai 2 hari dari sekarang. Ya udah deh Pak, nggak apa-apa, yang penting ATM sama rekeningnya aman. Baik Ibu, apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu tertarik membuka tabungan pendidikan untuk anak Ibu? Tidak. Sepertinya belum. Baik Ibu, jika sudah tidak ada lagi, apakah ini bisa bantu? Cukup. Cukup baik. Ibu karena sudah cukup, saya ucapkan terima kasih dan semoga Ibu selamat sampai tujuan. Terima kasih Ibu. Ya, makasih ya Pak ya. Berikut adalah antaranya contoh dari role play tersebut. Di situ ada 2 orang, yaitu termasuk pelayan dan pelanggan. Pelanggan tersebut telah terjadi kerusakan kartu ATM dan meminta tolong agar dibenarkan kepada pelayan bank ATM. Tersebut ada 2 peran yang memerankan percakapan yang berbeda. Berikut antaranya adalah pelayan dan pelanggan meminta dengan dialog yang berbeda dan mengekspresikan gagasan atau penampilannya. Berikut adalah kejadian role play tersebut. Bermain peran. Kita memainkan 2 peran yang berbeda. Nah, apakah teman-teman sudah mengerti apa itu role play tersebut? Terima kasih.